Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas pokok bahasan yang berkaitan tentang deret Fourier. Perlu saya jelaskan bahwa deret Fourier ini adalah sebuah salah satu pendekatan matematis yang banyak digunakan di dalam menyelesaikan persoalan gelombang, utamanya gelombang-gelombang yang non harmonis. Nah, baik, sebelum kita lebih lanjut mengkaji tentang persoalan deret Fourier, maka ada satu pokok bahasan yang mendahului pembahasan tentang deret Fourier ini, yaitu yang berkaitan tentang menghitung rata-rata fungsi. Nah, kali ini kita akan membahas secara khusus rata-rata fungsi yang akan kita hitung adalah perkalian antara sin mx dengan cos nx, di mana m dan n adalah sebuah bilangan bulat. Namun demikian, secara definisi, jadi saya menuliskan dulu bahwa definisi rata-rata suatu fungsi itu dinyatakan oleh persamaan integral. Jadi misalkan ada sebuah fungsi, ya, ini adalah sebuah fungsi, kita ingin menentukan rata-ratanya, maka rata-ratanya itu adalah fx batas integrasi dari a sampai b, kemudian dibagi dengan integral dari batas a sampai b dx. Nah, ini adalah sebuah definisi yang berlaku secara umum. Nah, kali ini kita akan memperlakukan fungsi rata-rata ini dalam kaitannya dengan persamaan gelombang. Nah, untuk itu kita akan menghitung rata-rata sebuah fungsi. Jadi misalkan kita memiliki sebuah fungsi fx sama dengan sin mx, ya, dikali dengan cos nx. Jadi ada sebuah fungsi sin mx dengan cos nx dengan batas integrasi kita ambil dari min pi sampai dengan pi, atau bisa juga dari 0 sampai 2pi. Yang jelas bahwa kita mengambil periodenya sama dengan 2pi, karena ini merupakan sebuah fungsi gelombang. Nah, di mana kita ketahui bahwa m dan n adalah bilangan bulat. Nah, sekarang kita mencoba menghitung rata-rata fungsi tersebut dengan menggunakan persamaan pertama ini. Jadi rata-rata fungsi kita bisa tuliskan fx, ya. Tentu batas integrasinya tadi dari min pi sampai dengan pi. Jadi min pi sampai dengan pi berarti pi dikurang pi sama dengan 2pi, berarti itu adalah periodenya 2pi. Tentu fx yang dimaksudnya adalah sin mx cos nx dx, ya. Kemudian dibagi dengan batas integrasi min pi sampai pi dx, ya, min pi sampai pi dx. Nah,
persamaan ini kita coba sederhanakan terlebih dahulu ya. Kita coba sederhanakan. Tentu kalau batas integrasi dari min pi sampai pi dengan dx, maka hasil integral yang penyebut ini adalah sebesar 2pi. Sehingga kita dapatkan, langsung saja saya tulis ini, seper 2pi batas integrasi dari min pi sampai dengan pi adalah sin mx cos nx dx. Nah, inilah yang kita mau cari, berapa hasil integral sin mx cos nx dx. Nah, pekerjaan kita kali ini adalah tinggal mengintegrasikan sin mx dikali dengan cos nx. Tetapi namun demikian, hal tersebut tidak semudah kita membayangkan bagaimana mengintegralkan sin mx kali cos nx. Untuk itu maka kita mencoba menggunakan hubungan. Jadi kita mencoba menggunakan hubungan persamaan Euler, di mana yang menyatakan bahwa sin theta itu tak lain adalah E I theta ya. E I theta dikurang E min I theta per 2i. Kemudian kita dapatkan pula untuk cos theta sama dengan E I theta, di sini tambah E min I theta per 2. Nah, besaran yang ada di sini sin nx maupun cos nx kita arahkan ke fungsi Euler. Jadi bisa saya selesaikan dulu, saya ambil bagian ini dulu karena ini adalah sebuah konstanta ya. Saya simpan dulu ini sebagai persamaan kedua. Jadi sehingga saya mengambil batas integrasi min pi sampai pi ya, sin mx cos nx dx. Nah, ini dulu yang kita selesaikan. Tentu mekanismenya adalah dengan cara menerapkan persamaan prinsip Euler yang saya tuliskan ini. Nah, di mana saya tulis dulu min pi sampai dengan pi. Ini sin mx itu bisa kita ganti E sama dengan I mx dikurang E min I mx ya, bagi 2i. Nah, ini untuk fungsi sinus. Oke. Kemudian untuk fungsi kosinus kita gunakan E I nx ya, ditambah E min I nx bagi 2 kurang dx. Nah, langkah berikutnya setelah kita mendapatkan itu, maka kita mencoba menyederhanakan kembali, di mana bilangan konstan 2i dan 2 bisa kita keluarkan sehingga menjadi seper 4i ya. Kemudian saya kurung dulu, kemudian integral ya, sudah integral. Kemudian yang ini dikali masuk E I mx dikali dengan E I nx ya, maka kita dapatkan E I m, ini n berarti ditambah k, berarti sudah 1 dengan ini. Kemudian ini dengan ini adalah plus ya, berarti E I m ini kurang, berarti di sini kurang n x ya. Kemudian ini dengan ini minus. Nah, ini dengan ini minus, berarti E ini min, berarti saya tulis min I m. Supaya ini plus, maka ini ditulis n x. Oke.
Kemudian berikutnya ini dengan ini juga adalah minus. E sama dengan min. Ini min. IM supaya jadi min ini maka ditulis plus di sini. NX ya. Kemudian kurung DX ya. Jadi kemudian kita kurung adalah DX. Nah, ini hasil yang kita dapatkan berdasarkan persamaan-persamaan Euler yang kita substitusikan. Nah, sekarang kita harus menerapkan konsep-konsep bilangan bulat. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa karena M adalah bilangan bulat, oke, ya, bilangan bulat itu berarti 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Kemudian N juga bilangan bulat ya. Jadi kalau M bilangan bulat, N bilangan bulat, maka M ditambah N ini juga pasti adalah bilangan iya. Jadi pasti adalah bilangan bulat. Demikian pula halnya M dikurang N juga pasti adalah bilangan bulat. Nah, saya kasih contoh. Kalau N sama dengan 1, tidak mungkin M sama dengan 1 karena M berbeda dengan N ya. Kalau N sama dengan 0, maka M tidak mungkin sama dengan 0 karena N dengan M berbeda. Nah, hasil penjumlahan bilangan bulat M tambah N maupun M kurang N itu bisa kita bisa kita ubah menjadi sebuah bilangan bulat karena hasilnya semua adalah bilangan bulat ya. Jadi hasilnya semua bilangan bulat, sehingga kita bisa katakan bahwa M ditambah N ya bisa kita sebutnya sebagai sebuah bilangan bulat N, atau M jadi M dikurang N ya, karena ada di sini kurang, M dikurang N juga sama dengan N, dimana hasil penjumlahan M tambah N ataupun M kurang N itu tidak akan pernah sama dengan 0 ya, tidak akan pernah sama dengan 0. Kenapa? Karena M dengan N selalu berbeda ya. Misalnya saya kasih contoh, misalkan N-nya sama dengan 2, maka M itu tidak akan mungkin sama dengan 2 karena M dengan N berbeda. Yang jelas, yang pasti bahwa hasil penjumlahan bilangan bulat M ditambah bilangan bulat N menghasilkan bilangan bulat juga. Demikian pula hasil pengurangan bilangan M dikurang N menghasilkan juga bilangan bulat. Hasil penjumlahannya itu tidak akan mungkin sama dengan 0. Oke, dengan demikian persamaan, katakanlah saya tulis ini adalah persamaan 3. Dengan demikian persamaan 3 bisa kita ubah bilangan pangkat pada eksponensialnya ini menjadi sebuah bilangan bulat. Misalkan bilangan bulat N. Jadi kalau ini N, ini N, ini N, ini N. Maka setelah kita ubah maka bisa kita integrasikan. Oke. Jadi bisa kita ubah seperti berikut ini. Jadi ini ada 1/4i ya. Kemudian saya langsung ubah. Nah, ini integral dari min pi sampai dengan pi. Bisa kita ubah i n x
ditambah E I N X dikurang E min I N X dikurang E min I N min NX. Kemudian saya tulis gini, ya bisa kita ubah begitu. Nah, kelihatannya polanya sama semua. Oleh karena itu polanya sama, maka kita ambil satu dulu yang kita coba-coba integrasikan. Misalnya EINX ya. Jadi saya mengambil batas integrasi min pi. Jadi saya tidak ikutkan seperempat pi nya, ambil pi. Jadi saya ubah gini I NX dx. Jadi kita mengambil satu contoh untuk kita integralkan. Berapa hasilnya? Nah, integralnya ini adalah seper INX batas integrasi min pi sampai dengan pi ya. Kemudian kita masukkan nilainya seper IN ya, E I N P masukkan kurang E min ya, min I N P. Tahukah saudara-saudara sekalian bahwa nilai EINP itu 1 dan nilai minus EINP sama dengan 1 juga ya. Jadi nilainya itu adalah 1. Nah, bisa kita buktikan ya. Bisa kita buktikan di sini. Misalkan saya pilih dulu EINP. EINP itu bisa saya tulis cos NP dikurang I sin NP ya. Oke, kemudian E min INP ini tetap sama dengan cos A ini tambah ya, ini kurang I sin NP. Nah, kenapa bukan minus di sini? Karena ada rumus yang mengatakan bahwa cos min A sama dengan cos A. Berarti kalau ini kita masukkan tadi cos min I min NP kan sama saja dengan cos NP. Jadi tidak mempengaruhi nilai cos tersebut. Nah, setiap nilai sin ketemu dengan pi, asalkan ini bilangan bulat, maka hasilnya ini sama dengan 0. Ya, hasilnya ini sama dengan 0 ya. Dan setiap nilai cos NP asal ketemu dengan bilangan bulat, maka hasilnya ini sama dengan 1. Dan ini juga hasilnya sama dengan 1. Oke? Jadi hasilnya sama dengan 1. Dengan demikian, karena ini 1 dikurang 1, hasilnya sama dengan 0. Oke? Nah, jikalau kita selesaikan pekerjaan kita khusus untuk semua yang ini, maka hasilnya pun kita akan dapatkan sama dengan 0. Ya, hasilnya pun kita akan dapatkan sama dengan 0. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa seper 2pi minus pi sampai dengan pi sin mx cos nx dx sama dengan 0 ya, sama dengan 0 untuk kondisi m tidak sama dengan n. Jadi hasilnya sama dengan 0 untuk kondisi m tidak sama dengan n. Nah, bagaimana jika sekiranya sama? Misalkan kita ambil
saya buat misalkan M sama dengan N, ya. Berapa hasilnya? Maka kita bisa mengambil ini, katakanlah persamaan 4. Maka persamaan 4 itu kita bisa tuliskan 1/2 pi minus pi sampai dengan pi. Kalau ini sama berarti sin mx, ya, cos mx dx, ya, gitu ya. Nah, kita lihat ada aturan lagi bahwa sin 2a sama dengan 2 sin a cos a. Nah, ini kan sama sin mx, berarti kalau sin 2mx sama dengan 2 sin mx cos mx, ya. Ya, dengan demikian ini bisa kita ubah 1/2 pi batas integral min pi sampai dengan pi. Ini sin mx sama dengan 1/2 sin 2 mx dx. Berarti hasilnya ini sama dengan 1/4 pi. Kemudian kita integralkan, integral sin 2mx sama dengan 1/2m cos 2mx batas min pi sampai dengan pi. Maka kita dapatkan 1/4 pi, kemudian ada 1/2m. Nah, cos 2m pi kurang cos 2m pi. Nah, sekali lagi di sini kan masuk minus, cos min sesuai dengan aturan ini maka tetap sama dengan cos 2m pi dikurang cos 2m pi. Maka hasilnya ini sama dengan 0, ya. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa 1/2 pi, ya, kita dapatkan integral 1/2 pi min pi sampai dengan pi untuk sin mx cos nx sama dengan 0 jika m sama dengan n. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi untuk bagaimana dengan kasus untuk kasus untuk yang sin m sama dengan n sama dengan 0, ya. Maka persamaan 4 itu bisa kita tulis 1/2 pi minus pi sampai dengan pi sin 0. Hasilnya sama dengan 0, ya. Hasilnya sama dengan 0. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa integral 1/2 pi batas dari min pi sampai dengan v untuk sin mx cos nx dx akan selalu sama dengan 0 walaupun m-nya tidak sama dengan m, walaupun m-nya sama dengan m, walaupun m sama dengan n sama dengan 0. Tapi ini tidak sama dengan 0. Jadi nilainya selalu sama dengan 0. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah penjelasan singkat tentang bagaimana menghitung rata-rata sebuah fungsi, utamanya fungsi sin mx cos nx dx. Tetapi perlu diingat bahwa nilai ini akan sama dengan 0 apabila batas integrasinya atau periodenya sama dengan 2pi dari min pi sampai pi. Jadi bisa min pi sampai pi atau bisa juga 0 sampai 2pi, ya. Yang penting periodenya, atau min pi per 2 sampai pi per 2. Yang penting periodenya adalah 2pi. Nah, ini
Lain halnya jika batas integrasinya bukan 2pi periodenya, tetapi pi, misalnya batas integrasi dari 0 sampai dengan pi, maka tidak bisa serta-merta kita samakan dengan 0. Jadi sekali lagi, sin mx cos nx dx itu akan sama dengan 0 apabila batas integrasinya dari min pi sampai dengan pi atau memiliki periode sebesar 2pi. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana cara menghitung rata-rata fungsi sinus, perkalian sinus dan kosinus. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang fungsi rata-rata, dan insya Allah ini akan menjadi sebuah patokan di dalam mengkaji persoalan tentang deret Fourier. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.